Halo guys. Ini kebanyakan ya guys, kebanyakan konten kreator pemula ini merasa bingung ketika dia itu menunggu iklan ekstrimnya lagi ditinjau guys. Ini kebanyakan konten kreator pemula ini merasa bingung karena menunggu iklan ekstrimnya ini dalam masa peninjauan ganda, dan masa peninjauannya ini tuh sudah mencapai 3 minggu tapi masih dalam peninjauan juga gitu loh, nggak ada keputusan dari Facebooknya ini itu diterima apa enggak itu ya. Ini belum ada keputusan ya, padahal tertulisnya itu guys, itu tertulisnya itu cuma 2 minggu loh guys, kalau kalian bisa membacanya itu begitu guys. Tapi ini kok bisa sampai lama gitu loh. Ini yang bikin kreator-kreator ini tuh merasa merasa bingung gitu, kebingungan gitu guys. Kenapa gitu loh, kenapa harus lama gitu, padahal di sini itu tertulisnya itu cuma 2 minggu guys gitu loh. Ini yang bikin konten kreator itu merasa merasa kebingungan gitu loh guys, merasa benar-benar kebingungan guys. Kalau kayak gini kan kebanyakan konten kreator pasti bingung guys. Kenapa kok bisa bingung? Ya ini karena ini guys, yang bikin bingung tuh ini, kenapa peninjauannya lama ini gitu loh, yang buat konten kreator ini merasa bingung, merasa harus ngapain begitu guys, kayak gitu guys. Dan kenyataannya tuh memang lama guys gitu loh. Udah 3 minggu tapi masih begini-begini aja gitu loh, nggak ada ketentuan dari Facebooknya langsung gitu loh. Ini tuh sebenarnya ditolak atau mungkin masih menunggu lagi gitu loh. Belum ada kepastian ini dari Facebooknya, sudah 3 minggu. Padahal ini keterangannya cuma nyampe 2 minggu aja guys, masa pengecekannya ini ya, masa peninjauannya ini gitu loh. Gitu ya guys. Jadi bingung nih konten kreator pemula ini, benar-benar bingung guys, apa dia harus meneruskan konten-kontennya itu atau mungkin berhenti dulu bikin kontennya, menunggu sampai masa pengecekan ini selesai apa gimana gitu loh. Bingung nih konten kreatornya gitu loh guys, karena dibikin seperti ini ya, jadinya bingung dia mau nerusin bikin konten atau berhenti dulu sampai masa peninjauan ini selesai gitu loh. Ini kebanyakan konten kreator itu merasa bingung dan harus gimana yang dia lakukan. Ini loh yang bikin banyak pertanyaan yang masuk tuh cuma masalah ini loh guys, masalah ini doang gitu. Masalah iklan ekstrim yang dalam peninjauan ini gitu loh. Begitu guys. Yang dikeluhkan itu cuma ini ya, di mana-mana guys, di komentar mau di DM yang dikeluhkan tuh ini, masa uji coba terus kayak gini, masih peninjauan terus begini loh, sudah 3 minggu loh guys, begini masih begini. Apa ini nanti bakal menuju 1 bulan atau mungkin 2 bulan atau 3 bulan, mungkin 1 tahun begitu loh. Ini kan bingung nih konten kreator ini, mau meneruskan bikin kontennya atau mungkin berhenti dulu biar ditinjau dulu konten-kontennya. Ini loh yang bikin banyak keluhan ini ya, banyak yang dikeluhkan konten kreator pemula tuh ini gitu loh. Padahal guys, untuk mencapai di titik ini ya, yang bisa mendapatkan fitur iklan ekstrim ini itu
kita harus melalui 60.000 menit jam tayang dulu guys, baru bisa buka fitur ini ya. Setelah fitur ini kebuka, kenapa harus menunggu lagi? Ini loh yang dipertanyakan banyak konten kreator pemula ini, yang sampai konten kreator pemula itu merasa apa ini bakal ditolak ini sama tim Facebooknya atau tim metanya, ini apa bakal ditolak ini gitu loh. Karena di keterangan ini cuma 2 minggu masa pengecekannya, tapi kenyataannya saya sendiri nih ya sudah 3 minggu masih seperti ini guys. Kalau memang keterangannya ditolak, seharusnya ya ditolak aja begitu loh, nggak usah begini gitu. Ini kan bingung, ini konten kreatornya jadinya bingung guys, karena guys iklan reel saya itu sudah mendapatkan berapa dolar guys, $160 guys setiap minggunya. Kalau dalam 1 bulan itu bisa mencapai $400 atau $500 loh, itu sudah 7,5 juta loh guys di iklan reel. Saya ini dapat lagi fitur yang baru ini guys, tapi kok ini bikin resah ya. Pertanyaan banyak orang yang DM saya ini juga begini guys, keluhannya tuh begini ya. Ini saya jelasin ya, karena kan saya punya halaman juga guys, punya halaman saya ada 4. Facebook saya yang profesional itu yang satunya nggak begini guys. Begitu disiapkan Facebook saya yang satunya yang profesionalnya ya, ini langsung aktif guys gitu loh. Begitu dapat 60.000 menit jam tayang ini, langsung diaktifkan fitur monetisasinya yang iklan ekstrim ini, langsung aktif, iklannya langsung ada, dolarnya langsung muncul, di bulan kedua langsung gajian begitu. Itu kalau di bulan Januari kemarin guys, bulan Januari kemarin ya. Tapi ini kan semenjak bulan Mei itu banyak yang mengeluh kalau masa peninjauannya ini muncul gitu loh. Padahal sebelum bulan Mei ini, begitu mendapatkan seperti ini langsung aktif guys, fiturnya langsung aktif, nggak ditinjau-tinjau gitu ya. Sekarang ini entah dari bulan apa ini mulainya ya, itu mau halaman mau Facebook profesional sama guys, pengujian dulu semuanya. Jadinya kayak gini loh, maksudnya loh masa pengecekan kayak gini. Dan ini juga ada yang mengeluh udah 3 bulan masih seperti ini guys gitu loh, masih dalam peninjauan kayak gini nih. Ini yang dikeluhkan semuanya ya. Apa ini mungkin Facebook bangkrut? Karena apa? Karena gini guys, di Facebook ini ya konten kreator pemula aja bisa $500 guys, apalagi kalau yang sudah top kreator ya, maksudnya pengikutnya sudah 500.000 gitu pengikutnya atau lebih ya kan ya, itu bisa mencapai $20.000 guys penghasilannya. Karena yang pengikut 5.000 aja loh bisa mencapai $500. Kalian bayangin kalau pengikut kalian 500.000 itu, kalau dipikir-pikir ya, jangkauan kalian kan go internasional guys. Jadi karena Facebook sendiri bilang ya, kalau kita memenuhi persyaratan kita bisa menjangkau go internasional gitu loh. Jadi itu konten-konten kita ini bisa disajikan buat orang luar negeri gitu. Kok bisa kan bahasa Indonesia bang? Itu banyak pertanyaan yang masuk seperti itu ya. Kalau Facebook sendiri sudah memberikan pernyataan seperti itu, berarti kan Facebook menyediakan konten kita ini berbagai bahasa guys, begitu ya. Salah satu contohnya saya sendiri membuktikan ya, saya di konten saya ini saya memakai 2 bahasa guys. Apa yang saya pakai? Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu. Jadi konten saya ini 2 bahasa gitu loh, walaupun saya ngomong bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau konten saya ini ditonton orang luar negeri, nanti akan muncul kayak title gitu, bahasanya itu bahasa Inggris dan judulnya juga bahasa Inggris guys gitu loh. Kayak gitu enaknya itu kalau kita mampu menduduki top kreator ya. Apa bener bang kalau top kreator itu bakalan
video-videonya ini bakal berterbangan di beranda-beranda publik. Ini pasti benar gitu loh, karena Facebook sendiri ini yang mendukung ya. Syaratnya apa sih bang itu biar menduduki top kreator? Top kreator ini nggak mempengaruhi pengikut guys. Kalian pengikut 5.000 atau mungkin 3.000 ini bisa juga menduduki top kreator, asalkan kalian lab setiap hari ya. Selama 1 bulan ini kalian lab terus lah, entah sehari itu 10 menit atau 20 menit ini kalian harus lab guys. Kenapa? Karena guys, salah satu syarat untuk menduduki top kreator, kalian ini setiap hari lab biar kalian meraih jangkauan yang luas gitu guys. Kalau kalian belum meraih jangkauan yang luas, kalian mungkin videonya masih berterbangan di Indonesia aja guys, belum nyampe luar negeri ya, kayak gitu. Kalau bisa nyampe luar negeri, kenapa? Dolarnya itu loh guys, besar banget, RPM-nya beda guys. Kalau di Indonesia itu cuma 0,2 kadang 0,1 gitu. Kalau di sana guys 1, loh guys, 1,5 gitu paling sedikit, 1,8 1,9 gitu loh. Kalau RPM luar negeri itu jauh, pendapatannya jauh. Kalau video kalian bisa go internasional, walau pengikut kalian ini sedikit ya, mungkin 3.000 kalian sudah dapat fitur bintang, fitur reel ini kalian sudah dapat ya. Ini salah satu kalau kalian dapat dukungan dari Facebooknya langsung guys gitu loh. Pengikut 3.000 sudah dapat iklan reel, ini salah satu dukungan dari Facebooknya langsung. Ini kesempatan kalian untuk bikin konten sebanyak-banyak ya kalau sudah didukung begini. Mau konten reel, mau konten video panjang, ini kan bikin sebanyak-banyaknya tiap hari guys. Karena gini guys, kalau udah seperti ini ya, semakin banyak video, semakin banyak juga penghasilan kalian guys. Enaknya tuh di situ guys, kalau kalian bener-bener sudah dapat dukungan dari Facebooknya langsung. Salah satu contoh saya sendiri ya, kalau saya buat contoh orang lain kan saya nggak tahu guys. Pengikut saya ini baru 5.000 guys, dan pendapatan saya di atas $500 loh per bulan. Taruhlah 5 juta aja lah. Karena apa? Kan itu dolar naik turun kan, kadang 16.000 kadang 15.000 gitu, dengan dipotong pajak juga gitu. Taruhlah 5 juta aja lah 1 bulan, saya sudah ngantongin guys. Cuma ngobrol-ngobrol kayak gini gitu loh, ngobrol-ngobrol begini, cerita ini cerita itu, kalau di lab ya begitu guys. Karena penghasilan terbesar konten kreator memang ada di lab guys. Kok bisa bang? Karena gini guys, lab kita ada iklannya, dan video lab ini bisa bertahan 30 hari guys. Mau viral mau nggak viral, selama 30 hari ke depan video ini masih disajikan buat publik sama Facebooknya ya. Tapi kalau video re-upload ya, misalkan kayak video panjang, video reel ini bertahan cuma 1 minggu guys. Kalau 1 minggu penayangan kalian ini nggak mencapai 1.000 itu berhenti guys. Kalau nggak nyampe 1.000 ya, kalau nyampe 1.000 masih bisa naik gitu. Kalau misalkan cuma 500 atau 400 mungkin atau 200, walaupun ntar 2 bulan 3 bulan itu tetap di situ 500 atau 200 atau 100 kayak gitu guys. Kalau video panjang atau reel ya kayak gitu. Kalau siaran langsung enggak guys, siaran langsung ini masih terus dipromosikan sama Facebooknya langsung gitu loh. Kenapa begitu? Karena memang autentik loh guys, autentik, keasliannya ini terjamin kalau live ya gitu. Kenapa? Ya memang live ini yang membuat kreator-kreator mempunyai skill-skill, mempunyai banyak inspirasi-inspirasi, dan banyak juga yang live ini itu bisa membuat penonton-penontonnya ini lebih
semangat untuk nontonin gitu loh. Jadi itu karena durasi lab kan biasanya ya, kalau memang orang itu suka lab guys, durasinya itu panjang ya, mungkin 1 jam atau mungkin 1 jam lebih. Ini guys, semakin lama video lab kalian, semakin banyak pula pendapatan kalian guys, kayak gitu guys. Ada juga kemarin tuh pengikutnya itu baru 3.000 guys, dia dapat pendapatan bonus $400 guys. Ini bonus doang loh. $400 itu setara dengan 5 jutaan lah. Ini dari bonus doang, bonus lab loh ini guys, bonus video lab loh. Pengikut baru 3.000 ya gitu loh, udah dapat $400. Dan iklan realnya guys tembus $600 guys. Dia kaget guys, dia nangisnya nangis bahagia gitu loh. Masa pengikut 3.000 bisa $1.000 pendapatannya 1 bulan. Saya sendiri juga kaget guys melihatnya gitu. Itu padahal ibu-ibu loh guys, ibu-ibu, kontennya konten random, konten campur-campur ya, kadang dia masak, kadang dia beres-beres rumah, itulah kayak kehidupan sehari-hari gitu, dibikin konten loh. Cuman begitu guys. Kalau orang ada juga yang menghina guys, yang menghina masa bikin konten gak ada manfaatnya begitu, ada yang komen-komen begitu doang, karena dia memang apa adanya guys gitu loh, nunjukin dia aktivitasnya seperti itu sehari-hari kayak gitu. Juga ada juga yang orang Ponorogo ini ya, orang Ponorogo itu pengikutnya sudah 100.000 guys, 100.000 pengikut ya. Tapi pendapatannya ini di bawah $200 itu sebulan. Juga ada guys, masa pengikut ratusan ribu kalah sama pengikut 3.000. Ya namanya juga konten kreator guys. Siapa yang bisa lab konsisten dalam 1 bulan ini menduduki top kreator guys. Salah satu contoh nih ya, top kreator itu guys, misalkan top kreator 25 ini ya, saya kasih contoh nih, top kreator 25 ini ada 1 juta orang atau mungkin 20.000 orang yang menduduki top kreator 25 dalam bulan ini gitu guys. Jadi top kreator 100 ini bisa diduduki miliaran orang begitu guys, nggak cuma 100 orang dalam, misalkan mungkin pikiran kalian gini ya, top kreator 1 diduduki 1 orang begitu, enggak guys. Kalau di Facebook enggak begitu guys, bisa top kreator 25 ini jumlahnya misalkan ada 2 juta orang misalkan ini ya, atau lebih itu bisa gitu loh. Atau mungkin top kreator 1 ini yang menduduki ada 1 miliar orang, ini juga bisa kayak gitu, bisa guys gitu loh. Mana yang benar-benar bisa konsisten dalam 1 bulan. Kalau nggak percaya nanti buktiin sendiri kalian ya. Kalau sudah 1 bulan lebih kalian lab terus, kalian pasti menduduki top kreator. Itu paling kalian top kreator 25 ya, top kreator 25 atau top kreator 30 begitu. Kalau kalian masih pertama kali konsisten ya dalam 1 bulan gitu. Tapi nanti kalau kalian teruskan ini konsisten kalian ini selama 2 bulan, kamu turun lagi guys ke top kreator 20 atau 15 kayak gitu. Jadi biar menuju ke top kreator 5 atau 6 atau 2 misalkan gitu, kalian terus konsisten terus selama 3 bulan, nanti kalian akan menduduki top kreator 10. Ini konsisten selama 3 bulan lab ya gitu. Apa keuntungannya sih bang top kreator? Wah, keuntungannya banyak banget ini top kreator guys. Video kalian ini disebar luaskan ini sama tim-tim Facebook ya, sama sistem-sistemnya Facebook begitu. Misalkan kayak saya ya, ini scroll beranda gitu, ntar video kalian muncul di beranda saya gitu loh. Atau saya nonton video orang, nanti setelah nonton video orang selesai, video kamu muncul begitu loh guys. Jadi pendapatan kalian semakin banyak kalau sudah begini kayak gitu loh. Jadi siapa yang benar-benar
bekerja keras di Facebook ini itu pendapatannya banyak guys. Orang top kreator yang diduduki top kreator 1 itu ya pengikutnya baru 3.000 loh. Saya juga kaget loh, masa pengikut 3.000 top kreator 1, saya juga kaget guys. Geleng-geleng kepala saya, kok bisa gitu loh. Apa mungkin dia nggak bekerja, apa mungkin dia khusus bikin konten aja, apa dia labnya 1 hari ini 5 jam atau bagaimana, kok bisa ini gitu loh. Kayak gitu guys. Ada juga yang pengikutnya ini sudah 200 ya, sudah 200.000, tapi penghasilannya itu cuma di bawah 50 dolar, kan sedikit banget ini. Kalau 50 dolar aja cuma 500.000 guys, kayak gitu loh, sedikit banget ini, kayak gitu ya. Ada juga yang begitu. Kenapa bang kok itu bisa begitu? Mungkin dia nggak mau live ya yang 100.000 itu, cuma mengandalkan posting reel, posting video panjang kayak gitu. Begitu guys. Kalau kalian nggak mau live di Facebook ini, nggak bakal kalian dapat uang gitu loh. Kenapa begitu bang? Karena gini guys, kalau nggak live kok nggak bisa dapat duit, itu gimana bang ceritanya? Kan tiap hari posting reel, posting video panjang, posting foto, kok nggak dapat bang? Dapat sedikit dapatnya gitu loh. Kan tadi sudah saya kasih tahu, pengikut 200.000 lebih dapatnya 50 dolar. Apa kalian nggak nangis kalau cuma bikin konten terus setiap hari, bikin video reel, dapatnya cuman 50 dolar guys? Kan capek loh kalau kita bikin video terus setiap hari, misalkan 5 atau 10 setiap hari gitu ya. Kalian upload, tapi ujung-ujungnya 1 bulan dapatnya 50 dolar. Pengikut sudah banyak loh, 200.000 loh. Kalau kalian nge-live guys, kalian bisa mencapai berapa? 1.000 dolar pasti dapat kalian. Karena apa? Kalau kalian konsisten live, nggak mau, kalau mau dapat banyak, begitu guys. Karena itu berlipat-lipat guys. Kalau video panjang live ini ya, misalkan 1 jam, bayangin ini 1 jam ini kalau ada yang nonton full ya video kita, ini bisa melewati antara 30 iklan ya guys, 30 iklan ya, iklan banner, iklan video panjang kayak gitu. Makanya nih penghasilannya berlipat-lipat kalau video live kayak gitu guys. Saya sudah membuktikan sendiri, soalnya saya bisa bilang seperti ini. Saya membuktikan sendiri guys. Halaman saya ada 4 guys, namanya yang halaman kedua saya Wahyu Laras Resto, yang halaman saya ketiganya motivasi kehidupan, yang halaman keempat saya namanya itu Gagetin ya, Gagetin. Tapi ini yang 4 ini belum saya terbitkan konten karena saya masih sibuk di 3 ini guys, masih di 3 ini, belum, yang satunya lagi belum membuka fitur-fitur monetisasi gitu, baru 2 yang kebuka ya, 3 sama profesionalnya ini. Jadi tapi ini akun pembayarannya ini terhubung ke akun profesional saya yang pertama gitu loh guys. Jadi data saya ini data yang pertama gitu loh. Mau halaman saya 4 atau 5, ini pembayaran ke 1 tempat di akun profesional saya di Facebook ini gitu. Enaknya tuh kayak gitu guys. Kenapa harus menciptakan halaman-halaman? Saya kasih contoh nih ya, misalkan Facebook kamu ini sudah 5.000 pengikutnya ya, nanti pengikut 5.000 ini bisa kalian undang untuk mengikuti halaman kalian gitu loh guys. Jadi kan enak gitu, kalian terhubung sama teman-teman kalian yang di profil utama gitu, jadi kalian cepet dapat duit banyaknya gitu. Begitu. Kalau kalian cuma mengandalkan satu ya, cuma mengandalkan satu Facebook profesional aja, ini pendapatan kalian mungkin ya, mungkin 200 dolar kalau kalian konsisten selama 1 bulan, kalian cuma 1 akun ya, kayak gitu loh. Begitu.
Yang membuat halaman ini nggak aku sendiri guys, yang sudah profesional pun ya, yang sudah pengikut 500.000 pun itu punya halaman sampai 5 sampai 10 halaman, bahkan sampai 20 gitu. Kok banyak-banyak begitu? Boleh Bang, boleh-boleh aja, yang penting kan datanya sama begitu guys. Dan setiap halaman itu memang diperuntukkan untuk publik kayak gitu guys, konten-kontennya ya, karena halaman ini tuh bisnis loh guys, bisnis dari kreator gitu loh. Kalian bisa jualan di halaman-halaman ini gitu. Kenapa halaman cepat berkembang daripada Facebook profesional? Yang namanya kita dapat dukungan langsung dari Facebooknya ya kalau kita buat halaman ini, karena ini kan bentuknya bisnis ya guys. Karena bisnis ya pasti kan dapat dukungan langsung lah dari Facebooknya. Kenapa itu halaman cepat berkembang? Karena halaman sama Facebook itu beda guys. Bedanya ini, halaman ini itu nggak ada batasan ya, nggak ada batasan untuk stuck di situ, itu nggak ada kayak gitu. Kalau Facebook itu ada guys, ada stuck di situnya. Apa Bang yang dimaksud stuck di situ gitu? Saya kasih contoh nih ya. Kalian misalkan punya Facebook, terus kalian sudah ubah mode profesionalnya ini ya. Kalian posting reel, kalian posting video ini selama 5 bulan ya. Ini kalian konsisten posting selama 5 bulan ini. Tapi kalian nggak lab ini ya. Ini bakalan stuck kalian guys. Nggak bakal yang namanya kalian dapat iklan reel, dapat iklan ekstrim kayak saya yang saya tunjukkan di layar ini loh. Nggak bakal kalau kalian nggak mau lab ya. Ini kalian konsisten loh, konsisten upload selama 5 bulan ya. Kalian nggak akan dapat satu fitur pun, nggak akan kalian dapatkan. Kenapa? Karena apa? Autentik yang dibutuhkan guys dari fitur iklan reel maupun iklan ekstrim ini maupun iklan reel ini membutuhkan autentik, keaslian kalian. Tunjukkan kepada publik kalau kalian itu ada gitu loh. Video-video itu kamu, terus di lab-lab itu kamu gitu loh. Yang membuat autentik keaslian itu ya lab ini guys. Kalau kalian nggak lab, cuma post-post video, wah mau sampai 1 tahun 2 tahun kamu nggak bakal dapet yang namanya fitur iklan reel maupun fitur iklan ekstrim. Apa kalian nggak akan sedih kalau sudah 2 tahun ngonten nggak dapet fiturnya? Karena kita di Facebook ini guys, biar mendapatkan gaji bulanan dari dolar-dolar itu, salah satu contoh kita mendapatkan dukungan iklan reel sama iklan ekstrim kayak gitu. Kita mengejar ini, lab itu mengejar ini guys gitu loh. Karena kalau kalian konsisten lab aja ini ya 1 bulan, misalkan kalian mau postingnya itu 1 minggu 3 kali, ini nggak masalah guys. Yang penting kalian nggak meninggalkan lab ya, labnya terus gitu. Walau kalian mau postingnya 1 minggu 3 kali ya, karena di reel itu paling tidak itu kalian dalam 1 minggu ini postingnya 3 guys. Itu sudah diperbolehkan posting 3 aja dalam 1 minggu. Itu misalkan 1 hari posting, ntar 2 hari nggak posting, atau 3 hari nggak posting, atau ntar di 6 harinya kalian posting 3, itu boleh. Kalau misalkan sehari posting 20 gimana Bang? Lebih bagus. Kalau 100 sehari Bang, tambah bagus lagi gitu loh. Jadi kalau kalian mau cepet ya, mau cepet yang namanya dapat fitur, kalian yang harus dikerjakan ada 3 guys. Posting reel setiap hari, posting video panjang setiap hari, lab setiap hari. Ini yang harus kalian kerjakan dalam 1 bulan ya. Kalian sudah pasti memenuhi persyaratan iklan reelnya.
apalagi iklan ekstrim ini sudah pasti kalian dapat. Karena apa? Syaratnya mudah ini guys, 60.000 menit jam tayang, ini selesai loh. Nanti kalian senyum ya, senyumnya itu pasti lebar karena terbuka gitu loh. Jadi semangat lagi bikin kontennya bang, karena sudah dapat fiturnya, dolarnya sudah muncul. Nah di bulan kedua ini kalian gajian. Saya kasih contoh ya, mungkin ini ya sedikit aja lah, gak usah banyak-banyak nih. Di bulan kedua ini kalian dapat 20 dolar dari video-video kalian, dari video lab, dari video panjang, dari iklan reel, ini dikumpulkan menjadi 20 dolar ini ya di bulan kedua ya. 20 dolar kalau mau gajian lewat PayPal ini 25 dolar guys. Ini udah cair ya kalau ke PayPal, tapi kalau ke rekening 100 dolar baru cair gitu guys. Kalau saya sendiri ada dua guys pembayarannya itu. Saya ada PayPal, ada rekening bank begitu. Saya ada dua gitu. Kok bisa bang ada dua? Ya bisa gitu. Misalkan kalian nanti beralih ke PayPal atau beralih ke bank ini bisa. Tapi sekarang saya beralih ke PayPal. Kenapa? Biar misalkan 50 dolar cair, 25 dolar cair gitu. Karena sudah terjadwal guys, gajiannya ini sudah terjadwal gitu loh. Setiap tanggal 22 guys kalau saya ya. Mungkin kreator-kreator yang lain mungkin juga sama ya, di bulan-bulan itu, di tanggal-tanggal itu gitu gajian dari Facebook ini begitu guys. Jadi kita itu lebih semangat lagi kalau memang kita sudah tahu ya ini setiap tanggal 22 gajian ini, kan kita lebih semangat guys. Apa kita perlu kerja bang kalau sudah dapat gaji banyak? Kalau menurut saya pribadi ya nggak usah kerja guys kalau sudah penghasilannya ini di atas 500 dolar ya sebulan. Nggak usah kerja, kan udah 7 juta guys. 500 dolar lebih loh, kan lebih loh 7 juta gitu guys. Jadi nggak usah kerja guys, paling kerja kamu dapat berapa, 5 juta itu udah. Kalau kita kerja keras ya 5 juta itu mungkin bisa kerja siang malam ya, kalau di Indonesia itu baru dapat 5 juta. Itu aja masih kepotong makan guys. Bersih-bersih paling 3 juta atau diantara 2 juta satu bulan bersihnya. Apalagi saya kasih contoh nih ya, kalau misalkan kalian kerja bangunan aja ya, kerja bangunan aja gaji kalian 200.000 ini sehari ya, buat makan 50 gitu, dan satu harinya itu 150 bersih kalian. 3 juta sama cuma 4,5 juta itu kalian kerja bangunan itu, panas kepanasan, hujan kehujanan begitu. Kalau kenek ini nggak nyampe ya di bangunan itu. Kalau kenek itu kalau nggak salah itu cuma dapat 150 atau 130 atau 140 gitu, nggak nyampe 200 ini kalau kenek ya. Ini lebih miris lagi gitu ya, lebih miris lagi. Karena apa? Kenek ini lebih berat guys. Lebih beratnya itu kadang ya saya juga pernah mengalami, soalnya manggul-manggul semen begitu ya. Kadang naikin pasir diwadahin karung begitu ke lantai 2 atau ke lantai 3 begitu ini. Bayangin kalau kita naikin karung-karung yang dikarungin itu pasir ya atau semen gitu. Kalian bayangin aja, nggak usah jalani ya. Kalau kalian sudah dapat penghasilan paling nggak usah menjalani kerja keras gitu, nggak usah guys, karena capek guys. Coba kalian pikir kalau kita ngangkut berat 50 ya, 50 kilo itu naik turun tangga 10 kali, rasanya kayak apa? Keringet bercucuran guys, keringet kita bercucuran, nafas kita ngos-ngosan. Ya memang sehat sih, nanti waktu makan siang makannya itu lahap karena terkuras tenaga kita guys. Jadi makan siang ini habis 30.000 guys, karena makan 2 bungkus, seharusnya 1 bungkus jadi makannya 2 bungkus karena saking laparnya gitu loh, karena sudah terkuras gitu. Kalau 2 bungkus itu kan 30.000 harganya ya, kalau kalian ngambil 1 bungkusnya yang 15.000 gitu. Kalau
mengambil yang harga 20.000 40.000 ini 2 bungkus, belum keperluan lainnya gitu, apa minumnya apa gimana gitu, kayak gitu guys. Tapi apapun yang kalian lakukan, yang kalian usahakan, coba kalian untuk bersyukur ya, maksudnya wah saya masih bisa kerja bangunan ini, pendapatan saya segini, disyukuri dulu. Kalau memang nanti kalian mau beralih konten kreator, kalian kuncinya gini guys, misalkan kalian masih bekerja ya, kalian kerja sambil bikin konten gitu. Nanti kalau konten-konten kalian ini sudah ada dolarnya dan sudah lebih pendapatannya dari kalian kerja, ini kalian nggak usah kerja. Kenapa? Aset digital sudah memenuhi kebutuhan kalian guys, gitu loh. Apalagi nanti kalau kalian sudah nggak bekerja ya, ini pendapatan aset digital kalian akan lebih meningkat guys. Kok bisa bang? Kan nanti kalian ngontennya nggak cuma di Facebook, kalau sudah nggak kerja lagi mungkin di TikTok atau di YouTube dan di aplikasi lainnya. Kalian bisa belajar dari konten kreator yang lewat di beranda kalian, yang edukasi itu penghasil aset digital dari mana aja gitu. Banyak sekali guys, mau saya jelasin nih dari mana aja penghasilan aset digital, banyak guys, bahkan ada sampai 10 yang saya kenal ya. Saya sebutin di sini deh biar kalian paham ya. Kita bisa menjadi TikTok affiliate program guys. Kita bisa menjadi TikTok, itu kita jualan ya, nanti dapat komisi itu misalkan 5% atau 10%. Ini kita jualin produk orang ya, kita main TikTok, ini salah satu contohnya. Main TikTok sama Facebook penghasilannya banyak mana bang? Banyak pertanyaan yang masuk begitu ya, jelas banyak TikTok guys. TikTok itu ya, kalau video kita viral sampai 2 juta ini dolarnya masuk guys. Ini video biasa viral ya. Kalau video ada keranjang kuning viral, ini kita dapat komisi, dapat penghasilan dari video juga gitu loh. Jadi pendapatannya jelas lebih banyak TikTok guys, jauh kalau dibanding Facebook, jauh, bener jauh. Kalau bisa jauh bang, karena di TikTok ini pendapatannya ini bisa banyak guys. Bisa dari kita bekerja sama artis ya, misalkan kayak artis menyediakan promosi iklan seperti iklan kopi atau mungkin iklan sampo gitu, kita bikin video seperti yang direkomendasikan itu, misalkan musiknya joget-joget atau apa gitu ya, iklan sampo atau iklan apa gitu, kita bikin video sesuai itu gitu, nanti ditempel musik itu, musik sama latar belakang itu gitu. Latar belakang mungkin ada kayak video banner ya, kayak video banner atau mungkin kayak petasan gitu yang menarik gitu. Di video kalian ngomong kayak gini, nanti di belakang ini kayak ada petasan, terus di sini kayak ada apa ya, kayak gelembung apa gitu loh. Ntar kalian ngasih jempol begini atau mungkin bisa begini atau tunjuk-tunjuk begini gitu, tapi nanti ada sesuatu yang muncul begitu, kayak gitu juga bisa ya gitu. Kita bisa dapat bayarannya banyak guys kalau di TikTok. Kalau TikTok sama YouTube banyak mana bang? Ini ada juga yang tanya kayak gitu. Pasti banyak YouTube guys kalau sama TikTok. Kenapa? Ini YouTube soalnya raksasa guys, aplikasi raksasa YouTube ini. YouTube ini itu sudah menguasai berbagai negara ya, dan sudah aplikasi besar banget ini YouTube. Penghasilannya pasti banyak. Kenapa kok begitu? Penghasilan dari YouTube ini ya, itu dari iklan video pendek-pendek kayak reel gitu ya. Kalau jenis di Facebook seperti reel seperti ini juga peluangnya banyak ya, karena video pendek itu ada iklannya itu iklan video guys. Iklan video ini lebih mahal bayarannya buat kita guys. Dan juga ada bentuk banner ya, dalam kan soalnya kan kalau reel di YouTube ini itu 1 menit
50 guys, 1 menit 50 ya, atau 1 menit begitu paling enggak ya, atau 15 detik begitu. Jadi pasti ada iklannya gitu loh, pasti ada iklannya gitu. Dan dukungan realnya ini ada 3 loh guys, realnya kalau di YouTube ya, dukungan langsung gitu, langsung dapat bayaran begitu. Kalau kalian udah dimonetisasi reel di YouTube, langsung dapat bayaran. Belum video panjang kalian, video panjang ini mencangkup guys semua dukungan, entah dari pemberian orang yang ngasih support itu, ini jadi bentuk dolar juga guys, begitu loh. Jadi jelas lebih banyak YouTube kalau dibanding yang lain gitu loh, begitu guys. Tapi ada tapinya ya, kalau kalian ini misalkan lab TikTok jualan, ini juga banyak penghasilan kalian guys, karena mungkin 1 hari itu kalau jualan lab itu pendapatannya itu bisa mencapai 5 juta juga bisa dalam 1 hari begitu. Ini kalau lab ya, kalau lab beda guys, lab itu beda ya sama video, kan tadi pembahasan video guys. Kalau video itu ya paling banyak di YouTube ya penghasilan video guys. Kalau penghasilan lab tetap di TikTok yang banyak penghasilannya. Kalau lab, kalau penghasilan video tetap banyak di YouTube. Kalau penghasilan live itu lebih banyak di TikTok. Kenapa begitu? TikTok itu lab apa aja bisa dapat duit guys. Saya kasih contoh ya, lab yang lucu-lucu, lab yang aneh-aneh, atau mungkin lab yang bikin orang penasaran, atau mungkin lab yang kayak nanti kalau kalah ngapain begitu loh, challenge begitu juga dapat ya. Itu juga masuk kategori bulanan gajinya guys, gitu loh. Kok bisa bang? Misalkan kalian disawer kayak singa gitu ya, gitu kayak singa begitu, ini nanti 1 bulan baru cair yang kayak singa ini ya, itu. Jadi nggak bisa ditarik ini guys, nggak bisa ditarik gitu. Ini gaji bulanan kalian gitu, nggak bisa ditarik. Misalkan kalian sudah dapat berapa dolar mau ditarik dulu, ini nggak bisa. Ini nunggu gajian, misalkan tanggalnya 30 gajian kalian, setiap tanggal 30 atau 25 ini langsung cair ke rekening kalian, entah PayPal atau bank gitu, langsung cair ke sana. Yang bisa ditarik setiap hari ini pendapatan penjualan kalian guys, gitu. Misalkan komisi kalian gitu ya, ini setiap minggu cair. Setiap barangnya sudah sampai ke pelanggan, ini cair komisi kalian guys, langsung bisa ditarik kayak gitu. Jadi enaknya tuh begitu kalau kalian TikTok affiliate ya, TikTok jualan gitu loh. Kalian bisa narik setiap hari pendapatan penghasilan penjualan, dan kalian bisa dapat gaji bulanan dari saweran, atau mungkin dari kerjasama sama artis tadi yang saya bilang, iklan sampo atau sejenisnya, apa iklan kopi atau iklan apa aja gitu loh, kan banyak itu kayak gitu. Kok ini membahas TikTok ini ya gitu. Terus ada lagi Shopee Affiliate guys. Di Shopee Affiliate ini pendapatannya sama, dia juga ada video yang dikasih keranjang kuning gitu. Ini juga bisa di Shopee Affiliate-nya. Lab Shopee juga bisa dapat penghasilan komisi berapa persen, begitu juga bisa. Begitu. Terus di Tokopedia juga bisa sendiri guys, di Tokopedia ya, bukan TikTok ya. TikTok memang kerjasama sama Tokopedia, tapi Tokopedianya sendiri juga berdiri sendiri gitu. Kita bisa share link
Tokopedia ini di sosial media kita seperti channel-channel YouTube. Kita bahas sesuatu di channel YouTube, nanti di komentar itu kita sematkan link penjualan produk yang kalian review di YouTube itu, kayak gitu. Nanti kalau orang yang ngeklik itu tapi nggak beli produk kalian, tapi lewat bukanya itu lewat kalian gitu, kalian tetap dapat komisi walaupun dia itu nggak beli di waktu itu ya, mungkin setelah 3 hari atau 5 hari baru beli, kalian tetap dapat guys, kayak gitu guys. Jadi gimana bang itu ya, banyak banget ini yang aplikasi yang ini yang bagus-bagus, maksudnya yang nggak mengandung pelanggaran gitu loh, yang nggak mengandung aturan-aturan gitu. Tapi juga ada aplikasi yang menghasilkan uang seperti YouTube kayak gini, tapi itu konten-kontennya agak jorok guys, konten-kontennya agak jorok lah ya. Ini juga ada, namanya apa bang, namanya itu seperti Mozilla itu loh guys, motion itu loh, seperti YouTube, tapi ini juga dapat guys, tapi kan kontennya begitu loh guys. Kalau menurutku jangan ya, emang dolarnya gede itu guys, tapi kan kontennya begitu guys. Ini menurut saya jangan, yang Mozilla ya. Ini Mozilla ini saya samarkan ya guys, kalau saya tunjuk nanti kena pelanggaran saya ngomong kayak gini, begitu loh guys, biar aman, sama-sama aman ya. Pokoknya banyak sekali lah penghasilan aset digital itu. Enaknya guys, penghasilan aset digital ini itu jangka panjang loh guys. Jangka panjangnya gimana sih bang? Selama kalian masih aktif di sosial media, selama itu juga kalian akan dapat gaji guys. Walaupun misalkan kalian nanti sudah tua ya, gaji kalian akan terus mengalir guys gitu. Jadi konten kreator ini nggak ada batas ya, udah tua apa masih bisa ngonten bang, bisa gitu loh. Ini kan bentuk branding diri guys, bentuk branding diri kalian. Ini loh saya gitu loh, sekarang saya sudah tua gitu, kayak gitu. Ini bentuk branding guys, bentuk branding diri kalian gitu loh. Jadi ini mau kalian sudah tua atau gimana, ini penghasilan terus cair gitu setiap bulannya. Aset digital tuh enaknya tuh kayak gitu guys. Ini yang bentuk aset digital kita kerja ya. Tapi kalau aset digital yang bentuknya nggak kita kerja seperti investasi kayak gitu, itu menurut saya ya, kalau gaji kalian itu masih di bawah 20 juta jangan investasi ya guys, jangan. Kalau masih di bawah 20 juta ya jangan investasi dulu, misalkan kayak investasi emas atau investasi kripto yang main-main kayak gitu jangan. Kalau penghasilan kalian masih di bawah 20 juta, mendingan kalian buka warung sembako atau warung makan, pokoknya itu yang bentuk ya, yang berbentuk begitu. Atau mungkin toko swalayan kayak gitu ya, kalian bisa buka-buka seperti itu, atau counter begitu ya, nanti biar dijaga orang begitu, yang bentuk fisik gitu loh guys. Kalau masih di bawah 20 juta, kok bisa begitu bang? Karena aset seperti kripto ini guys, ini jangka panjang juga guys. Jadi kalau kalian berharap dalam waktu dekat dapat banyak, ini nggak mungkin ya, nggak mungkin guys. Dan itu tuh cuma 1% loh guys, 1% ya pendapatan dari aset yang seperti kripto atau seperti itulah. Yang lain-lain itu kan banyak, itu kayak apa, reksadana atau apa yang banyak banget itu ya, itu kadang cuma 4% dalam 1 tahun loh, itu loh. Tapi kalau misalkan kalian itu investasinya 1 miliar atau 2 miliar, ini kan sudah enak itu loh. Enaknya gimana bang? Itu bisa masuk terus setiap bulannya berapa, misalkan 5 juta atau 10 juta mungkin kalau 2 miliar begitu.
Atau mungkin kalian bisa ke aset negara ya. Kenapa memilih aset negara? Kalau aset negara ini sudah terjamin keamanannya guys, dan kalian nggak akan kena tipu atau sebangsa pembodohan gitu, nggak akan bisa ini kalau kalian memang asetnya ini aset negara. Apa sih bang bentuk aset negara ini? Saya kasih contoh ya, bentuk aset negara ini deposito bank. Ini salah satu contoh guys, deposito bank. Memang ini cuma sedikit penghasilannya ya, tapi sedikit ini kalau kalian 2 miliar investasinya atau 3 miliar, sedikitnya ini berapa? Kalau 3 miliar 5 juta ada kan setiap bulannya. Itu guys, ini bisnis orang kaya ya. Kalau penghasilannya belum em-eman, jangan ke arah ini gitu loh, akan sia-sia kalian gitu loh. Kalau penghasilan masih di bawah 20, jangan mengarah ke ini bisnis orang kaya yang perbankan ini ya, kayak gitu guys. Atau mungkin seperti apa ya, seperti apartemen atau properti kayak gitu ya, investasi ke sana ya, itu emang naik terus guys. Kalau properti itu juga sama. Kalau kalian itu ngambilnya cuma 30 juta depositonya, ini kecil, penghasilan kalian kecil, mungkin bisa 1 juta atau 500.000 atau mungkin 300.000 dalam 1 tahun. Tapi kalau 1 miliar atau 2 miliar ini pendapatan kalian banyak guys, begitu loh. Makanya ya saya kasih saran, kalau gaji kalian masih di bawah 20 per bulan, jangan ke arah itu. Mending lebih baik kalian untuk bikin usaha kecil-kecilan ya, misalkan counter, kalian mendirikan counter 3 atau 4, suruh nunggu orang, atau bengkel mungkin kalian memperkerjakan orang, atau mungkin rumah makan seperti itu guys. Jadi kalian bisa jadi bos warung-warung ecer-eceran kayak gitu, jadi enak. Tapi kalian nggak bingung mikirin warung-warung itu, nggak usah kalian pikirin gitu. Kalian cuma stok barang, dia yang bekerja, karyawan kalian fokus ngonten aja kerjaannya gitu loh. Begitu kalian tetap fokus bikin konten gitu. Jadi kalian dapat penghasilan dari aset digital ini tuh buat bisnis itu guys. Nanti kalau sudah berjalan, misalkan ya, saya kasih contoh nih, sudah berjalan dan penghasilan kalian ini 1 bulannya itu paling setidak ya sudah 50 juta. Ini paling tidak loh, sebulan sudah 50 juta. Kalian nanti bisa sedekah guys. Sedekah kemana bang? Ya ke orang yang tidak mampu mungkin, atau ke panti-panti ya, ke panti-panti jompo. Atau kenapa kita harus bersedekah guys ya, ini pendapat orang beda-beda ya. Ada yang mau sedekah, ada yang nggak mau, katanya sedekah ini bakal habis uang kita nanti gitu. Ada bilang yang begitu juga. Jadi ada yang nggak mau sedekah ya. Kalau saya pribadi guys, saya memilih bersedekah. Kenapa? Karena bersedekah ini manfaatnya banyak banget. Kita bisa meringankan beban orang banyak. Kalau kita bersedekah itu, misalkan kayak orang tidak mampu, orang yang nggak bisa makan, kita bisa ngasih makan. Jam telu. Begitu guys. Dan misalkan orang yang lagi sakit, kita bisa nolongin dia untuk berobat. Begitu guys. Jadi itu hidup kalian akan lebih bermanfaat untuk orang banyak guys. Begitu ya. Sesukses apapun kalian, kalau kalian ini nggak ada manfaatnya ya buat publik ataupun buat orang-orang yang membutuhkan kalian, kalian ini nggak ada pahalanya guys di kehidupan nanti ya, misalkan di akhirat. Karena tujuan kita hidup di dunia ini guys, semua harta yang kita miliki ini bentuknya hanya titipan ya, hanya titipan gitu. Jangan sampai kita dikontrol harta, lupa daratan begitu loh. Kita lupa akan kewajiban kita ya, karena ini wajib guys.
kita bersedekah ini sebenarnya wajib, begitu loh. Dari berapa persen penghasilan kita ini disedekahkan gitu loh, gitu. Jadi semakin banyak bersedekah, semakin banyak juga rezeki kalian nantinya, begitu guys. Begitu ya. Kalau kalian mau nolong seseorang, misalkan mau ngasih uang 5 juta mungkin untuk buat beli makan dalam 1 bulan, atau mungkin buat beli apa, 5 juta kasih orang itu, orang yang nggak mampu. Tapi ini ya, kalian jangan memikirkan, wah nanti gimana saya bakal dapat lebih 5 juta apa enggak ya ini. Jangan pikirin itu guys, nanti bakal ada jalan sendiri untuk meraih uang yang lebih banyak itu. Mungkin kalian nanti bisa berpikir keras lagi untuk bikin konten, atau mungkin kalian dapat endorse ya, dapat endorse iklan sampo mungkin, atau iklan kopi kayak gitu, nanti bayarannya sekian begitu. Atau mungkin dapat undangan untuk datang ke acara apa, dapat sekian begitu guys. Jadi itu semua ya berjalan itu bisa karena amal-amal kalian, begitu guys. Jadi itu enggak apa ya, enggak sepinter kalian apa ini, enggak ya guys. Kalau masalah keuangan ya, kalau masalah keuangan dalam kehidupan ini bukan masalah kamu pinternya seperti apa nyari uang, bukan ini guys. Kenapa saya bilang bukan ini? Saya sudah membuktikan sendiri guys. Saya SD saja saya tidak lulus guys, ini saya jujur ya biar kalian semangat para konten kreator pemula. Saya SD aja, ini sekolah SD saya nggak lulus guys, begitu. Saking bodohnya saya dan juga saking terpuruknya saya ekonomi saya ya. Jadi saya lahir dari keluarga yang tidak mampu saya ini, dan dari kecil saya ditinggal seorang ayah loh guys. Baru usia 3 tahun itu ayah saya sudah pergi meninggalkan ibu saya, merantau itu nggak pulang-pulang gitu. Yang ngurusin saya cuma ibu saya gitu loh, ibu saya sama kakek saya gitu. Makanya ini jadi motivasi buat kalian semua ya, bahwa konten kreator ini memang nggak memandang latar belakang guys, apa kalian bersekolah tinggi atau enggak ya. Yang penting konsisten live setiap hari, posting video setiap hari, bikin ide-ide yang menarik, usahakan konten-konten kalian ini ditonton banyak orang dan ada manfaatnya buat mereka ya. Konten apa sih bang yang dapat manfaat banyak orang? Banyak hal ini guys, banyak hal yang dapat manfaat ini. Misalkan kalian cerita kehidupan, mungkin kehidupan kalian ini serba kekurangan ya, ini juga bisa menjadi motivasi. Atau kehidupan kalian ini berlebihan ya, berlebihan uang, ini juga bisa motivasi. Apapun itu, apapun gitu loh, cerita apa aja, mungkin puisi-puisi atau mungkin bernyanyi atau apa aja yang bentuknya itu menghibur, ada inspirasinya, ada manfaatnya buat menonton kalian. Kenapa kita harus bikin ini? Kalau video kalian ini nggak ada manfaatnya, buat apa sih orang nonton? Buang-buang waktu, nggak ada ilmunya, buat apa coba? Siapa yang mau nontonin video kalian nggak ada manfaatnya, nggak ada inspirasi untuk membangun kehidupan lebih baik, misalkan nggak ada kayak gitu. Karena tujuan manusia di dunia ini guys, memperbaiki kehidupan ya, entah itu belajar dari pengalaman orang, atau belajar dari kehidupan sehari-hari, atau belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan ya. Karena kan manusia itu sebenarnya itu semua manusia itu baik guys, diciptakan manusia semuanya baik ya. Kok ada yang jahat bang? Yang jahat ini karena dia menuruti hawa nafsu guys. Jadi kalau manusia ini menuruti hawa nafsu, ini sudah pasti ya, sudah pasti akan buruk gitu loh. Manusia ini akan buruk, bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu kalau menuruti hawa nafsu guys gitu loh.
Biar manusia itu menjadi baik, kita harus paham dulu guys, hidup ini mau kemana dan tujuan hidup itu apa. Kita harus paham ya. Kalau sudah paham, walau kalian gak sekolah tinggi, hati kalian akan tenang. Satu, sikap kalian akan lembut. Ini bisa bersikap lembut, ini bisa ke semua orang guys, mau ke anak-anak, orang dewasa, orang tua. Sikap kalian lembut. Lembut ini itu rendah diri lah guys, kalian berendah diri gitu, walaupun mungkin kalian anak orang kaya atau uang berlebihan atau mungkin kalian pinter, ini tetap kalian bakal rendah hati. Ini bentuk kalau kalian benar-benar bisa menguasai diri ya, karena manusia ini memang sebenarnya baik semua ini. Begitu guys, saya kasih contoh ya kok saya bisa bilang seperti ini. Gini guys, ada penjahat ya, ini penjahat ini jahat banget lah, jahat banget. Penjahat itu jahat kan, bisa ngambil ini ngambil itu ke orang-orang yang dia sasar. Tapi ketika nanti dia pulang ke rumah istrinya sama anaknya, melihat istrinya marah guys, marah, entah marah masalah apa, ini takut guys dia sama istri guys, dia takut, dia diem, pokoknya itu enggak sangar lah kalau sama istri, diem gitu. Kalau dimarah-marahin sama istri pasti diem gitu. Ini bentuk ya, ini bentuk salah satu bahwa manusia ini memang sebenarnya baik gitu, hatinya bakal kesentuh kalau keluarganya ini terancam atau kekurangan ekonomi dan dia mungkin merasa nggak nyaman sama dia, ini bakalan mengeluarkan air mata guys. Kenapa? Karena saya sebagai sosok kepala rumah tangga nggak bisa ngasih apa-apa sama anak istri saya menangis kayak gitu guys. Menangisnya ini menangis karena merasa dirinya belum mampu untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya kayak gitu guys. Ini suatu bentuk kalau memang manusia itu sebenarnya semuanya lembut, mau dari yang jahat sekalipun, begitu loh, begitu. Tapi walaupun baik walaupun jahat, ini tuh sebenarnya titiknya ini cuma ada satu guys. Selama kalian mampu membawa diri kalian dan nggak dikontrol oleh hawa nafsu, kalian tetap baik. Dalam arti baik ini meliputi ya guys, mungkin sikap kalian baik ke semua orang, atau mungkin aktivitas kalian sehari-hari ini menuju hal yang baik. Salah kasih contoh yang menuju ke hal yang baik ini, kalian cari uang yang halal. Yang halal itu yang nggak mencuri ya, orang halal, yang pekerja bangunan itu halal, jualan halal, pokoknya yang halal-halal lah yang kalian cari, begitu. Kalau yang menuruti hawa nafsu gimana bang? Yang menuruti hawa nafsu ini nggak pandang bulu guys, apa aja bisa dijadikan ya. Mungkin kalau dia punya kambing, dia jual kambing, nanti uangnya buat hura-hura atau buat senang-senang atau apa gitu. Kalau dia punya tanah lebar, mungkin tanahnya dijual buat beli ini beli itu, begitu guys kalau nurutin hawa nafsu. Jadi dia pikirannya itu nggak bisa jernih, pikirannya ini nggak bisa tenang, maunya itu yang aneh-aneh itu loh, karena memang bukan dia sebenarnya, dia dikontrol oleh hawa nafsunya, begitu. Berbahaya sekali ya manusia kalau sampai dikontrol hawa nafsu. Hawa nafsu ini itu bukan hawa nafsu yang buat malam sama istri, bukan seperti itu ya guys. Hawa nafsu bukan hawa nafsu buat bercinta, bukan ya yang saya ceritakan ini. Hawa nafsu keinginan guys, hawa nafsu keinginan. Salah satu contoh ya keinginan ini, hawa nafsu keinginan ini meliputi guys, tetangga beli mobil, dia pengen beli mobil. Tetangga bangun rumah, dia pengen bangun rumah.
Pokoknya itu apa aja yang menurut hawa nafsunya ini itu seneng, dia turuti. Ini yang bikin dia ini nggak merasa tenang, nggak merasa nyaman di kehidupannya. Ini kalau orang yang bentuknya seperti ini guys, dia kalau misalkan dapat aset digital ya seperti gaji di Facebook atau di yang lain-lain, gajinya baru $500 atau $1000 atau setara 15 juta, ini orang yang kayak gini ini sudah lupa daratan guys. Apa itu lupa daratan bang? Sudah nggak inget orang di bawahnya membutuhkan uluran tangan gitu loh. Orang di bawahnya membutuhkan misalkan 100.000, kalau orang di bawahnya ini kan 100.000 bisa buat makan 1 minggu, bisa buat makan 2 minggu gitu. Kalau misalkan orang miskin ya mungkin buat beli alat-alat dapur gitu, begitu. Nanti dia nyayur pakai apa begitu. Jadi walaupun cuma 100.000 ini bermanfaat banget guys kalau buat orang yang di bawah kalian begitu loh. Ini guys, kita harus benar-benar bisa mempelajari. Karena apa? Karena kita ini hidupnya ini itu harus berdiri di kaki sendiri guys. Kalau kita sudah menikah ya, kita sudah punya pasangan, kita sudah punya anak, ini kan kita harus berusaha berdiri di kaki sendiri ya. Masalah keuangan loh ini guys, jangan sampai kita minta orang tua, jangan sampai kita ini mengemis sama orang, jangan sampai ya gitu loh. Kita sebisa mungkin berdiri di kaki sendiri. Apa sih bang yang maksud berdiri di kaki sendiri ini? Kalau kalian mampunya ini kerja ya, kerja pakai otot gitu, maksudnya pakai tenaga gitu, bekerja keras ya. Saya kayakan sih contoh nih, kerja bangunan ya, kalian harus lakukan dong kerja bangunan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga kalian. Ini ya salah satu contoh kerja bangunan. Atau mungkin kerja di toko atau kerja di rumah makan, mungkin yang lain-lain ya, pokoknya kerja ya begitu. Ini kalian berdiri di kaki sendiri ya untuk menghidupi keluarga kalian begitu. Saya kasih contoh lagi, mungkin kalian bisa jadi konten kreator. Ini juga kalian berdiri di kaki sendiri gitu. Kayak gitu guys. Jadi kalian jangan sampai minta ya, jangan sampai minta sama orang gitu. Saya nggak punya makan ini, saya minta dong uang buat makan dalam 10 hari atau 1 bulan, saya minta sama kamu ya. Jangan kayak gitu guys, gitu loh. Maksud saya itu minta-minta begitu, jangan ya. Apalagi kalau kalian sampai ngemis di jalanan, yang ngemis di jalan pakai botol-botol begitu, atau mungkin sampai pura-pura gimana begitu, jangan ya guys, jangan. Kenapa saya bilang jangan? Kalau kalian melakukan ini, kalian nggak akan pernah bisa yang namanya berkembang ya dalam kehidupan kalian. Karena cara berpikir kalian sudah rusak guys, sudah rusak gitu loh. Kalau kalian mengemis ya, kalau kalian mengemis dalam arti kalian males-malesan, gak mau kerja, cuma minta-minta. Mungkin saudara kalian kaya atau mama kalian kaya, atau mungkin keluarga kalian ada yang kaya ya, kalian minta sana minta sini, minta saudara sana minta saudara sini buat kehidupan sehari-hari kalian sama istri kalian sama anak kalian. Ini cuma hasil minta-minta dari saudara-saudara kalian yang sudah kaya. Ini bakalan kalian ini nggak akan bisa berkembang, dan kalian nggak akan bisa menikmati keindahan kehidupan ini gitu loh. Kalian nggak akan bisa menikmatinya gitu loh. Kok bisa bang nggak bisa menikmati hatinya? Orang kalian hidup susah aja loh, kalian nggak bisa tersentuh hati kalian. Malah kalian ngemis-ngemis, malah kalian itu minta-minta sama saudara yang kaya, sama ibu kalian gitu. Seharusnya kalau kalian itu hidup susah, seharusnya hati kalian itu menangis guys. Di waktu mau tidur malam ini ya, mau tidur malam itu kalian nangis hatinya ya, bukan air mata ya guys, tapi hati kalian nangis. Kenapa saya jadi
kepala rumah tangga tapi nggak bisa ngasih keperluan anak istri saya, begitu guys. Begitu seharusnya kalian menangis ya, menangis karena nggak mampu memenuhi gitu guys, bukan menangis karena kesakitan, bukan begitu guys, gitu ya. Itu jadi buat kalian semua yang memang tujuan kalian ini di Facebook ini buat hiburan, maksudnya buat hiburan itu, kalian nggak pengen dapat dolar, nggak pengen dapat penghasilan dari Facebook, ini juga terserah kalian guys. Karena setiap orang itu cara berpikirnya juga beda, cara cari duitnya juga beda ya setiap orang. Kalau kalian main sosial media ini cuma butuh hiburan, itu terserah kalian ya, kalau nggak butuh dolar gitu loh. Jadi motivasi saya ini tuh nggak diharuskan guys, nggak harus kalian ikuti ya lah motivasi saya ini, nggak harus kalian dengarkan, juga nggak harus kalian ikuti, itu semua terserah kalian loh guys. Kalau kalian mau dapat aset digital yang menghasilkan uang, pelajarilah gimana cara-caranya. Kalau kalian mau menjadi manusia yang lebih baik, belajarnya di mana bang? Belajarnya mudah banget guys. Saya aja SD nggak lulus, saya bisa guys. Belajarnya mudah banget guys. Berusaha menjadi lebih baik itu mudah guys. Caranya gimana bang? Pedomannya apa bang? Kok bisa menjadi lebih baik setiap hari dalam bersikap ataupun dalam usaha gitu. Pedomannya ya, kalau di kehidupan itu ya, kalau orang kayak saya ya, orang miskin, orang apa adanya gitu, pedoman saya adalah Al-Quran guys. Al-Quran itu kan bahasanya bahasa Arab bang. Gimana itu kalau abang bisa memahami apa isinya, apa keterangannya, dan apa yang dapat pelajaran dari Al-Quran itu kan bahasa Arab. Gimana bang memahaminya? Sekarang serba digital ya guys, semua serba digital, dan semua itu sudah mendapatkan dukungan resmi go internasional ya, yang namanya aset digital ini dan sejenisnya kayak ilmu pengetahuan atau sebangsanya, ini sudah mendunia guys, bahwa Al-Quran ini ada yang namanya terjemaah ya guys, dan ini sudah terjemaah beribu-ribu bahasa ya. Salah satu contoh saya kasih tahu, Al-Quran terjemaah bahasa Indonesia ini guys, yang kalian pahami ya, kalau kalian pahamnya bahasa Indonesia gitu. Dalam 30 juz ini kalian baca semua ya, itu nanti kalian nggak akan lupa kan, maksudnya itu kan bahasa Indonesia. Kalau terjemaahnya nih, kalian baca sampai selesai dari juz 1 sampai 30 ini, kalian baca semua berulang-ulang ya, kalian baca semua mungkin 3 kali aja, 3 kali gitu, atau mungkin dalam 1 minggu kalian selesai membaca, berarti 3 minggu ya, 3 minggu kalian membaca terus. Setelah ini selesai kalian baca, kalian nggak akan pernah lupa apa yang kalian baca. Kenapa begitu bang? Karena Al-Quran ini letaknya di hati manusia guys. Letaknya Al-Quran ini sebenarnya di hati manusia ya, makanya karena Al-Quran diciptakan ini buat manusia guys, buat seluruh manusia ya. Jadi nggak akan pernah lupa. Kenapa? Karena tempatnya di hati guys, di hati manusia. Kalian nggak akan pernah lupa gitu, di kalbu ya gitu, di kalbu, di Ka'bah lah kalau bahasa Arabnya itu, di hati manusia. Jadi kalian nggak akan lupa. Kok bisa nggak akan lupa guys? Bentuk nggak akan lupa itu bagaimana? Saya kasih contoh nih ya. Di kehidupan itu kalian belum pernah mengalami sesuatu apapun itu ya, tapi kalian merasa sudah melewati ini. Perasaan saya pernah deh ke tempat ini, padahal itu baru pertama kali kalian ke tempat itu. Salah satu contohnya kayak gitu guys.
atau mungkin kejadian ya, wah ini kok kejadian seperti ini saya pernah merasakan dulu, padahal itu baru kalian rasakan di saat ini gitu loh. Salah satu contohnya kayak gitu guys. Kenapa bisa? Ya bisa karena kalian sudah menguasai itu gitu guys. Jadi sesuatu hal yang melewati kehidupan kalian, mungkin saya kasih contoh ya, mungkin kalian bertengkar sama istri, atau mungkin bertengkar sama temen mungkin, atau dipecat dari kerjaan mungkin, dan pokoknya itu yang membuat air mata kalian menangis lah guys, apapun itu bentuknya ya. Ini nanti kalian akan teringat guys, akan teringat hal ini dulu. Kok bisa? Ya bisa karena kalian menguasai semua yang disebut di dalam Al-Quran tadi gitu loh. Karena di kehidupan manusia di dunia ini guys, itu sebenarnya itu bentuknya itu cuman mengulang ya guys, mengulang. Bentuknya itu mengulang ya, kehidupan ini bentuknya itu mengulang gitu. Mengulang, bentuknya mengulang. Misalkan kalau kalian anak kecil, nanti bentuknya dewasa, terus tua, terus meninggal begitu. Kamu punya anak kan masih kecil, nanti besar, terus nanti menikah, punya anak, terus tua, meninggal gitu loh. Jadi bentuknya itu berulang terus. Makanya Al-Quran ini nggak bisa tergantikan. Ya ini aja Al-Quran, mau kalian nanti punya anak atau bagaimana, Al-Quran tetap itu gitu. Jadi pengulangan terus kehidupan manusia itu kayak gitu guys. Kok bisa sih bang kalian nggak sekolah tinggi kok bisa memahami kehidupan? Nah, bisa bang, karena kehidupan itu bisa kalian pahami itu dengan salah satu contoh ya, kalian memahami kahanan guys, kahanan kehidupan ya. Ini apa sih kahanan kehidupan itu? Seperti mungkin kalian jalan-jalan ke bukit-bukit atau ke gunung-gunung gitu, kalian lihat di sekelilingnya gunung itu indahnya seperti apa itu, siapa yang menciptakan itu. Nah, kalian harus berpikir ke arah itu, kok bisa ya menciptakan langit seperti indahnya seperti itu, gunung-gunung, pohon-pohon, terus menciptakan angin. Pokoknya apa yang kalian nikmati dalam kehidupan ini, coba kalian berpikir bagaimana bisa gitu guys. Kalian itu yang namanya memahami kahanan ya, memahami kahanan kehidupan ya. Jadi kalau kalian mampu memahami kahanan ya, kahanan kehidupan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian lakukan, ini kalian paham, hati kalian akan tenang guys gitu loh. Akan tenangnya ini karena nggak dikontrol oleh hawa nafsu guys gitu. Walaupun nanti misalkan ada temen yang mengajak kalian ke tempat-tempat yang nggak, hati kalian nggak mau, mungkin ke tempat-tempat yang dilarang itu kalian nggak mau begitu, kalian menolak, hati kalian menolak, ini larangan, ini saya nggak mau. Hati kalian yang nggak mau guys, bukan ucapan kalian saya nggak mau tapi hati saya mau, bukan begitu ya. Hati kalian nggak mau walaupun ucapan kalian mau begitu loh. Misalkan diajak kemana gitu, saya mau tapi hati kalian nggak mau gitu. Kalau diajak yang buruk begitu guys. Kalau diajak buat amal, misalkan kebaikan, hati kalian mau, ucapan kalian mau begitu guys. Kayak gitu loh guys, salah satu contoh. Kalau manusia itu nggak dikuasai hawa nafsu setan, maksudnya hawa nafsu, nggak dikuasai hawa nafsu ya, nggak bakalan manusia itu melakukan kesalahan gitu guys. Kayak gitu ya. Semoga info ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau lab 1 jam sama 2 jam pendapatannya banyak mana bang? Ya pasti banyak 2 jam dong. Semakin lama durasi lab kalian, itu akan semakin banyak juga pendapatannya guys.
Di live itu sebenarnya bebas loh guys, kalian nggak harus cerita-cerita kayak saya ini, enggak loh. Seharusnya apa aja yang kalian lakukan ini boleh-boleh saja loh di live itu, asalkan nggak ada unsur larangan di Facebook ini ya. Apa bang unsur larangan di Facebook ini? Nah, biar kalian nggak mengikuti orang ngomong ini, orang ngomong itu, ngomong ini, ngomong itu, karena konten kreator itu banyak sekali yang merahasiakan ya apa sih sebenarnya yang nggak boleh di Facebook ini. Kalian pahami sendiri guys, jadi nanti hati kalian tenang gitu. Oh ternyata ini yang dilarang di Facebook gitu. Jadi kalian harus paham ya. Gimana caranya bang? Pelajari tentang komunitas konten ya. Misalkan kalian baca tentang monetisasi konten, ini kalian baca ya, konten-konten apa yang diizinkan di Facebook ini, konten-konten apa yang dilarang di Facebook ini, tertulis di sana semua guys. Apa yang harus kalian lakukan di Facebook ini untuk meningkatkan jangkauan, untuk mendapatkan dolar-dolar, semua tertulis di sana guys. Jadi kalian pelajari dulu ya sebelum kalian mengikuti kreator-kreator yang mengasih edukasi tapi nggak ada ilmunya guys, karena banyak sekali ya konten kreator itu cuma ngomong doang, nggak ada fakta-faktanya gitu loh. Gitu guys, jadi kalian harus cermat ya, harus cermat, harus pinter. Kalau kalian memang konten di Facebook, kalian harus baca dulu pedoman komunitas kontennya guys, seperti apa sih konten-konten yang bisa dimonetisasi di Facebook ini, konten-konten apa sih yang didukung di Facebook ini, konten-konten apa sih yang dilarang di Facebook ini kalian pahami gitu, kalian baca sendiri begitu. Apa peraturan-peraturan yang nggak boleh, nanti dijelaskan semua di situ guys. Ini itu sangat penting guys kalau kalian mau menjadi konten kreator di Facebook ya. Tapi kalau kalian cuma cari hiburan, nggak memikirkan dolar, ya terserah kalian gitu ya. Karena setiap orang beda-beda guys, cara cari duitnya setiap orang beda-beda gitu loh. Jadi nggak harus kalian ikuti cara saya, bisa ikuti cara kalian sendiri gitu guys, begitu ya. Begitu ya. Kok bisa bang, kak abangnya ini bisa ngobrol panjang lebar tapi nggak pernah habis-habis pembahasannya. Kalau misalkan pembahasannya kira-kira habis, ya tarik nafas dulu ya guys, tarik nafas dulu sambil berpikir mau jelasin apa lagi kira-kira yang buat penonton ini menarik ya, biar penontonnya ini nanti nontonin ya apa ini. Nah dipikir dulu guys sebelum ngomong gitu loh, gitu, sambil tarik nafas sambil berpikir begitu guys. Jadi konten kreator itu nggak harus sekolah tinggi ya guys, nggak harus sekolah tinggi, nggak harus kita itu mempunyai mungkin sampai sarjana atau yang lain-lain, itu nggak perlu guys. Konten kreator itu apa adanya kamu ya, mungkin kalian itu lucu atau mungkin kalian itu gemesin orang atau ganteng atau cantik, mungkin pokoknya kamu lah ya, kamu apa adanya kamu ini bisa buat menarik perhatian publik guys. Apapun kamu gitu loh, apapun kamu, keahlian kamu, kelucuan kamu, keunikan kamu, atau keseharian kamu, atau cerita kamu, atau pengalaman kamu, ini semua bisa jadi konten guys. Enaknya itu seperti itu ya. Makanya ya saya bilang tadi, ibu-ibu dapat $1.000 aja nangis guys, ibu-ibunya nangis, dapat $1.000 nangis. Kok bisa, saya nggak nyangka konten-konten saya bisa dapat sebanyak ini, begitu guys. Gitu loh. Anis pindahan dek, pindahan kono, aku kono, aku turune kono, masa Anis ini turun, masa aning kono, aku arep aning kono.
Apa? Ben kono engko sisa digo mulai. Terima kasih atas dukungan kalian semua ya. Sampah.